وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita buka surah Al-Baqarah, kita baca dari ayat 21. Ayat 21. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
setiap bertemu dengan nun yang bertasydid atau mim yang bertasydid dengung sampai hidup. Jadi Bapak sekalian, setiap ketemu nun tasydid, mim tasydid dimanapun berada wajib dengung sampai hidup selama dua ketukan lambat. Kalau disimak tadi kita semua ayat panjang sampai di situ, tapi alhamdulillah nanti pelan-pelan fokus dulu. Yang harus kita ingat, setiap bertemu nun tasydid sama mim tasydid wajib. Kedua, setiap bertemu dengan gelombang setelah gelombang ada hamzah atau alif tanpa tasydid. Setelah gelombang ada hamzah atau alif tanpa tasydid wajib panjang 4 harakat. Setiap gelombang, setelah gelombang ada alif atau hamzah. Tapi kalau setelah gelombang ada tasydid, maka wajib baca 6 harakat. Nah itu cukup dua itu. Pertama dengung nun tasydid, mim tasydid. Kedua, setelah gelombang ada alif atau hamzah tanpa tasydid baca 4. Baik, Bapak sekalian yang berdoa Allah, mudah-mudahan bacaan Al-Quran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita ingin membahas tentang Jam'ul Quran ala Hadi Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Kualifikasi Al-Quran pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bapak sekalian, sebelumnya kita telah membahas bahwa Al-Quran itu ada di tengah-tengah kita, tidak lepas dari tonggak sejarah. Kalau sekiranya tidak ada perintah atau desakan Umar di zaman Abu Bakar, maka hari ini jangan-jangan kita tidak baca Quran. Tapi ternyata tonggak sejarah itu puncaknya justru bukan di Abu Bakar. Hari ini kita baca sama nggak Pak? Bacaan kita sama, hanya bedanya mungkin tajwid, tapi bacaan kita nggak berbeda. Kalau sekiranya bacaan kita berbeda, sebelah kanan dari saya di dalam surah Al-Baqarah itu ada beberapa perbedaan. Ada orang yang membaca alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Kalau kita bacanya apa? Yuk. Tapi ada yang membaca alladzina yu'minuna bil ghaib, dan ada pula yang membaca wa yuqimunas shalah. Kalau kita membaca wa yuqimunas shalah, tapi ada bacaan wa yuqimunas shalah. Nanti kalau dengar, kalau yang begitu berarti bacaannya berbeda, tapi itu sama-sama dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Quran yang kita baca di dunia ini bisa dikatakan mayoritas bacaannya sama, riwayat hafaz. Jadi bacaan ini kita ini riwayat hafaz. Sama itu seragam. Seragam itu karena diseragamin, bukan seragam dengan sendirinya. Nah, yang nyeragamin itu ada aktornya, ada tokohnya. Maka kalau zaman Abu Bakar, zaman Utsman, itu bacaan Quran gak diseragamin, gak diseragamkan. Sejak zaman Utsman bin Affan,
itu sumbangsih kontribusi yang besar bagi dunia Islam, bagi umat Islam, yaitu penyeragaman Al-Quran. Makanya hari ini kalau kita melihat mushaf apa Pak? Mushaf Islam. Nah, kalau Abu Bakar mengumpulkan Quran tidak lain supaya menyelamatkan Al-Quran, karena para penghafal banyak syahid di perang Yamamah, maka kemudian diteruskan oleh Umar bin Khattab tidak ada perubahan. Tapi di zaman Utsman ada gejolak sosial juga politik yang terjadi pada waktu itu, di mana Utsman bin Affan selama 12 tahun memerintah, 2 periode. Periode pertama 6 tahun, kedua 6 tahun. Nah, 6 tahun pertama itu Utsman bin Affan sangat berhasil. Begitu menaklukkan dunia Islam, menguasai wilayah-wilayah, kemudian banyak orang-orang yang memasuki agama Islam, mu'alaf, kemudian Islam menyebar luas seperti yang dilakukan Umar bin Khattab, termasuk penulisan Al-Quran. Jadi kalau ditanya kontribusi besar Utsman bin Affan, itu pertama ekspansi wilayah, dan yang kedua modifikasi Al-Quran. Itu yang kedua, itu yang paling besar. Nah, 6 tahun pertama tidak timbul gejolak politik yang kemudian dikatakan Utsman bin Affan itu nepotis. Tidak ada bahasa-bahasa seperti itu untuk 6 tahun pertama. 6 tahun kedua baru terjadi gejolak politik, gejolak sosial, bahkan sahabat luar biasa saling mencurigai. Ini fitnah di zaman sahabat dimulai dari Utsman bin Affan. Baik, Bapak sekalian, Ibu sekalian dimuliakan Allah. Nah, Al-Quran di zaman Utsman bin Affan itu sudah sampai ke Syam. Syam sudah sampai pula ke Irak, sudah sampai ke berbagai wilayah, sehingga Al-Quran kemudian kekurangan guru yang mengajarkan Quran itu kurang. Sahabat-sahabat langsung dari Rasulullah SAW itu terbatas, ahli Al-Quran terbatas. Apa yang terjadi? Nah, sinopsisnya yang terjadi pada zaman itu adalah setiap daerah itu punya bacaan yang berbeda. Bahaya, hampir perang gara-gara bacaan yang berbeda. Hampir perang. Di mana nggak perang, imam suku bacaannya beda sama makmum juga belajar. Kalau imam sudah beda, ayatnya diganti. Contoh, bahwa apa hafal surah Jumat? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, lanjutannya fas'au ila dzikrillah. Tapi zaman itu ada yang baca fanzur ila dzikrillah. Wah, perbedaan tajam dari fas'au ke fanzur. Wah, itu tajam sekali perbedaan. Bahkan ada penambahan juga di ayat yang lain. Ada ayat kulla safinatin rabbah ditambah kulla safinatin salihatin rabbah. Ada penambahan. Itu terjadi di zaman Utsman bin Affan. Jadi masuknya orang kepada Islam itu satu sisi memberikan kontribusi keuntungan yang luar biasa, kebahagiaan, tapi sisi lain karena Quran kurang guru, akhirnya orang banyak salah dengar. Nah, ini yang terjadi di zaman Utsman bin Affan. Maka kalau kita bertanya, kenapa kita bisa seragam hari ini baca Quran, tidak lepas dari jasa Utsman bin Affan beserta sahabat. Jangan cuma Utsman bin Affan sendiri. Utsman bin Affan sebagai presiden betul, tapi yang mengusulkan Utsman bin Affan untuk mengeluarkan perintah penulisan Al-Quran ada seorang sahabat yang sangat berjasa, namanya Hudzaifah Al-Yamani. Jadi ada seorang sahabat
yang sangat berjasa, yang melihat realitas, yang mendesak Utsman bin Affan agar Quran segera disalin, agar Quran segera ditulis dalam banyak buku, dalam berbagai kertas, kemudian disalin dari teks yang asli yang berada di rumah Umar, yaitu Hafsah, kemudian diambil, disalin ulang sebanyak 4 mushaf. Itu desakan Huzaifah al-Yamani. Siapakah Huzaifah al-Yamani? Huzaifah al-Yamani adalah sahabat Rasulullah yang tidak disebut sebagai orang Ansar, tidak juga disebut orang Muhajirin, bisa disebut kedua-duanya. Karena ayahnya dari Mekah, ibunya dari Madinah. Huzaifah al-Yamani satu-satunya sahabat yang menyimpan rahasia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia digelari sahibus sirri Rasulullah, penyimpan rahasia Rasulullah. Sampai-sampai Umar bin Khattab pun tidak tahu apa yang disimpan oleh Huzaifah al-Yamani. Huzaifah al-Yamani ditugaskan sebagai mata-mata untuk memata-matai orang kafir, orang munafik. Jadi yang tahu yang namanya munafik, daftar orang-orang munafik itu ada di tangannya Huzaifah al-Yamani, dan tidak ada sahabat lain yang tahu. Karena Huzaifah al-Yamani punya kelebihan, cerdas, cepat tanggap, disiplin. Maka Huzaifah al-Yamani mendapat tugas memata-matai, datang ke Mekah, memata-matai orang kafir Quraisy. Kalau sedang rapat, mereka akan mengumpulkan pasukan, ribuan pasukan. Maka Huzaifah al-Yamani bisa nyamar masuk di situ, memata-matai siapa saja yang munafik, siapa saja yang ingin membunuh Rasulullah, apa rencana Abu Sufyan. Maka Huzaifah al-Yamani terkenal sebagai penyimpan rahasia. Orang yang menyimpan rahasia itu ternyata Rasulullah tahu, Pak. Maka sahabat Huzaifah al-Yamani berjasa sejak zaman Rasulullah sampai zaman Utsman bin Affan. Nah, yang mendesak Utsman bin Affan untuk menulis Quran itu tidak lain adalah Huzaifah al-Yamani ketika beliau sebagai pemimpin perang di Syam untuk menaklukkan Armenia dan Azerbaijan. Maka pada saat itu kemudian jam istirahat, Huzaifah al-Yamani mengamati prajuritnya, anggotanya, teman-temannya itu membaca Quran, satu sama lain berbeda bacaannya. Setelah membaca, mereka saling membid'ahkan, saling mengkafirkan, bahkan kemudian karena ini yang berperang ini bukan orang tempatan, nomaden, kemudian pulang kampung, pindah lagi ke tempat yang lain, bacaannya seperti itu. Akhirnya perbedaan bacaan terjadi di berbagai wilayah. Nah, umat Islam tidak lagi fokus. Yang ada umat Islam sesama umat itu mulai bentrok, terjadi konflik, saling kafir mengkafirkan. Berat. Bahkan di dalam kitab ini luar biasa dahsyat. Kalau di dalam kitab ini saling mengkafirkan itu sudah melewati batas. Kalau tidak berhenti, wa kanat takunu fitnatan fil ardi wa fasadan kabira, akan menjadi fitnah dan kerusakan yang dahsyat. Jadi bahaya. Makanya saya katakan Bapak sekalian, sesama umat Islam kalau berbeda pandangan, sekiranya tidak didudukkan, tidak diskusikan, tidak diputuskan oleh pimpinan, maka perbedaan itu bisa jadi permusuhan. Dan permusuhan itu sudah ada sejarahnya sejak zaman Utsman bin Affan. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah. Nah, Al-Huzaifah al-Yamani mengamati peristiwa itu, mendesak datang menghadap Utsman bin Affan. Beliau menyebutkan
al-ahruf as-sab'ah allati nuzila biha al-Qur'an lam takun ma'rufah. Bapak sekalian, Quran yang turun kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW berapa macam bacaan Pak? Pertama saya teruskan dulu. Pertama, wahyu yang turun, wahyu pertama yang turun pada baginda adalah surah Al-Alaq. Nabi menerima 7 macam bacaan dari Jibril. Itu yang khawatir, yang tidak ada perbedaan. 7 macam bacaan, bukan satu macam. Makanya tadi yang 7 macam bacaan tadi itu seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pada Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Satu. Yang keduanya sama. Yang selanjutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu sama. Nanti ada lagi perbedaan. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ada perbedaan di situ. Ada juga ihdinas siratal mustaqim, bacanya pakai sin, bukan pakai sad. Ada pula yang membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada juga yang membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, ragam-ragam itu jumlahnya kalau dihitung namanya sab'atul ahruf, ada 7 macam bacaan. Itulah yang dipelajari di perguruan tinggi, namanya ilmu qiraat, ilmu bacaan as-sab'ah, bacaan yang 7. Makanya Bapak yang heran kalau MTQ Musabaqah Tilawatul Quran ada juga lomba itu yang bunyinya jadi imalah, itu jadi imalah, ada dari ternyata orang Arab itu ada juga yang bahasanya begitu. Absarihim, bukan absarihim, tapi absarihim. Itulah ilmu-ilmu yang kemudian diturunkan kepada baginda Nabi SAW. Bapak sekalian, masalah yang kedua, ragam bacaan masalah kan? Selama tahu tak ada masalah. Yang masalahnya guru terbatas. Yang ahli Al-Quran di zaman Rasulullah itu terbatas. Maka ahli Al-Quran yang bernama Ubay bin Ka'ab ada di daerah Syam, Suriah, serta sekitarnya sampai ke Palestina. Di daerah Kufah ada namanya Ibnu Mas'ud. Kemudian di Madinah ada Abu Musa al-Ash'ari. Sahabat-sahabat ini sahabat besar yang ahli Al-Quran. Ini masing-masing beda Pak, kitabnya beda, mushafnya beda. Tapi kemudian murid-murid itu berantem. Gurunya aman, muridnya yang bentrok. Makanya selalu dalam dunia Islam itu tokohnya aman, sesama ulama itu akan bisa duduk bareng. Giliran muridnya itu yang konflik, panas. Jadi yang cepat panas itu bukan gurunya Pak. Yang cepat panas itu biasanya di bawah. Nah, di zaman Utsman terjadi yang seperti ini. Kemudian, maka Huzaifah menghadap Utsman bin Affan. Beliau mengatakan, saya ngasih usulan kepada Huzaifah al-Yaman bahwa macam-macam bacaan yang diturunkan kepada baginda Nabi itu tidak dikenali. Kata Huzaifah al-Yaman, tidak dikenali oleh kalangan di berbagai daerah. Dan itu akan menjadi sulit, tidak mudah untuk memperkenalkan 7 macam bacaan tersebut. Kata Huzaifah al-Yaman, hatta yatahakamu ilaiha fiha yakhtalifun. Akibatnya
baca bacaan, mereka saling menghakimi, dan mereka berselisih. Sementara sahabat itu hanya ada di daerah yang tertentu. Dan orang-orang membaca Quran, mereka itu tidak punya mushaf standar, kata Huzaifah Al-Yamani. Mereka itu tidak punya mushaf standar. Sekiranya punya mushaf standar, mereka bisa kembali dan mengurangi perselisihan. Saya khawatir Quran ini seperti kitab yang diturunkan kepada Bani Israel, Yahudi dan Nasrani. Itulah kekhawatiran Huzaifah Al-Yamani yang beliau sampaikan ke hadapan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Maka kemudian Utsman bin Affan memperhatikan, mengutus sahabat yang lain untuk melihat kondisi. Utsman dapati memang kondisinya sangat mengenaskan. Jadi saling mengkafirkan, Pak. Kamu bohong, kamu dari Rasulullah. Bohong. Ini cerita, Pak. Umar bin Khattab itu pernah berdebat dengan Hisham karena perbedaan bacaan. Sampai Umar kemudian mau menggal lehernya, tapi Hisham mengajak Umar menghadap baginda Nabi. Kemudian Nabi menengahi. Umar disuruh baca, si Hisham disuruh baca. Perbedaan bacaannya itu jelas. Tapi ketika Umar baca, kata Nabi, hakadha nuzilat. Seperti itulah Quran diturunkan. Kemudian Hisham baca dengan bacaan yang beda, hakadha nuzilat. Seperti itulah Quran diturunkan. Jadi Quran itu diturunkan memang 7 macam bacaan, hanya kalau ilmunya saja. Jadi Umar bin Khattab pun itu sempat keliru, Pak. Sempat keliru. Nah, ini bukan masalah kita saja. Sejak zaman sahabat sudah ada permasalahan. Ini luar biasa. Baik, saya lanjutkan. Karena desakan Huzaifah Al-Yamani, maka kemudian Utsman bin Affan memanggil sahabat yang ahli, yaitu Zaid bin Sabit, sebagai ketua tim lajnah menulis Al-Quran, mengambil mushaf yang ada, naskah asli yang ada di rumah Hafsah, anaknya Umar bin Khattab, istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diambil itu naskah aslinya, mushaf aslinya, kemudian ditulis ulang oleh Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, kemudian ada selanjutnya Sa'ad bin Haris, Abdurrahman, bahkan ada bangsa lain mengatakan Abdullah bin Umar. Ada 4 sahabat yang menulis ulang. Kemudian 4 sahabat ini menghasilkan 4 mushaf. 4 mushaf itu kemudian disebarluaskan. Yang satu di Syam, yang satu di Kufah, yang satu di Basrah, yang satu di Madinah. Di Madinah itulah yang namanya sekarang Mushaf Utsmani, yang hari ini kita baca namanya Mushaf Imam. Itu Mushaf Imam asal usulnya ada di Madinah, mungkin sekarang sudah dimuseumkan ya. Itu Mushaf Imam, Mushaf Imam. Jadi yang kita baca ini sama semuanya. Ini namanya Mushaf Utsmani. Karena jasanya Utsman dan Huzaifah Al-Yamani beserta penulis-penulis Al-Quran. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah, karena mereka, maka hari ini kita bisa melihat Quran yang sama bacaannya, dimulai dengan Al-Fatihah dan ditutup dengan An-Nas, tidak ada perbedaan. Tapi apakah dengan satu mushaf itu bacaan tidak berubah? Tetap ada 7 macam bacaan. Tapi 7 macam bacaan itu hari ini yang paling populer cuma 1. Inilah yang kita baca, riwayat Hafiz. Yang lain kurang populer. Jadi kalau ada imam lain, imam yang baca di dalam sholat bacaan yang lain, itu pasti dihakimi sama jemaahnya. Itu kamu dapat dari mana ilmunya? Bacaannya kayak gitu. Bapak sekalian, jangankan bicara qiraat, jangankan bicara ragam bacaan. Orang panjang pendek aja salah. Yang satu bacanya
pendek atau yang satu panjang banget, yang harusnya 2 dipanjangin jadi 4. Itu makmumnya boleh mufaroqah, makmumnya boleh memisahkan diri dengan syarat makmumnya punya ilmu yang tinggi tentang ilmu bacaan atau ilmu tajwid. Boleh mufaroqah, memisahkan diri kalau ternyata sang imam memang punya kebiasaan seperti itu. Sampai segitunya. Tapi tentu saja kemudian pertimbangan bahwa jemaah itu lebih baik, sehingga orang yang ahli tidak mau memisahkan diri. Tapi dulu bukan perkara tajwid, tapi perkara Quran ditambah-tambah. Ada yang dikurangi, ada yang ditambah. Ini dahsyat. Bagaimana tidak saling mengkafirkan, padahal sama-sama ingin berperang, sama-sama pegang senjata, sama-sama pegang pedang. Waktu istirahat baca Quran, baca Qurannya beda. Nah, bagaimana tidak mungkin itu terjadi peperangan sesama umat Islam? Konflik internal sangat mungkin terjadi. Tapi kemudian Utsman bin Affan itu hidayah Allah berikan lewat Hudzaifah al-Yamani supaya Quran itu didudukkan. Quran itu dituliskan sampai hari ini kemudian bertahap. Alhamdulillah. Ini yang syukur yang tak terhingga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Quran dijaga sampai hari ini. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Walaupun Quran itu oleh orang Syiah mengatakan, oh Quran itu masih kurang. Quran itu kurang 2 surat lagi. Bagi orang Syiah Quran masih kurang. Tapi Quran yang kita pegang bagi kita sudah sempurna. Tidak ada masalah kalau Syiah mengatakan Quran yang kurang, karena jelas perbedaan mereka dengan kita. Tapi kita sesama kita ternyata alhamdulillah berkat Utsman bin Affan kita bisa bersama hari ini. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi Quran di zaman Utsman bin Affan itu tidaklah Quran yang ada titiknya. Quran tetap dalam keadaan kosong, tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya. Quran hanya dibikin standar, urutannya standar, 30 juz Quran pojok, mulai Al-Fatihah tutup An-Nas. Dari zaman Utsman dijaga terus sampai sekarang. Nah, kalau soal titik itu di zaman Ali. Di zaman Ali, jadi subaksin Ali ya titik. Tapi di zaman Utsman hanya penulisan. Bapak-bapak sekalian, kenapa ini perlu dibicarakan? Supaya kita sadar bahwa Quran yang kita baca ini sekarang tidak lepas dari keringat, tidak lepas dari jasa para sahabat. Jadi Quran yang kita baca ini tinggal kita baca, tinggal kita hafal, dan tak perlu kita pikirkan, karena Quran terjemah juga ada. Tapi apakah perlu dibahas, Ustaz? Kok kapan ada terjemahan, kapan ada percetakan? Itu nggak terlalu penting sebenarnya, karena bukan tonggak sejarah. Tonggak sejarah itu ada di zaman Abu Bakar, di zaman Utsman bin Affan, di zaman Ali. Selanjutnya Quran terus berkembang luas. Seiring waktu Quran makin bagus. Makanya bapak-bapak sekalian, kita pernah dengar kabar menjelang hari kiamat, tanda-tanda kiamat itu Quran akan hilang. Itu kemudian jadi pertanyaan, apakah Quran bentuknya kitab atau Quran yang ada kemudian di perangkat media elektronik? Sekarang kan Quran tidak hanya dibaca di sini. Mungkin ke depan kalau zamannya makin maju, zaman robotik, maka kita nggak tahu Quran itu seperti apa. Apakah berbaca sesuai dengan keinginan hati, tiba-tiba muncul Quran? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas Quran itu tidak berubah dari dulu sampai sekarang, tidak berubah. Itulah isinya. Maka tonggak sejarahnya dimulai dari Abu Bakar dan Utsman. Itulah kenapa Quran di zaman Abu Bakar dan Utsman menjadi pembawa salah. Di dalam Ulumul Quran tidak ada pembahasan Quran di zaman dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah tidak dibahas. Karena zaman itu udah maju. Kalau zaman udah maju nggak perlu dibahas. Quran pasti dibahas luas.
guru Quran banyak. Kalau guru Quran banyak, gak usah dibahas, dengan jalan sendirinya Quran itu akan tersebar luas, murid-murid ahli Al-Quran akan semakin banyak, semakin waktu akan makin banyak. Jadi bapak-bapak sekalian, inilah pembahasan tentang Quran di zaman Utsman bin Affan. Tapi Utsman bin Affan tidak tahu entah kenapa sebabnya 6 tahun kedua politik luar biasa, gejolak sosial, sahabat sesama sahabat itu terlibat konflik. Bahkan sahabat yang ada di kementerian Utsman bin Affan, sahabat senior, dipecat. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas dipecat, diganti Walid bin Uqbah. Di zaman Utsman itu goncang, dunia Islam itu goncang. Sesama sahabat saling curigai, padahal sama-sama berjuang di medan perang. Sesama sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi itulah fitnah datang. Makanya Utsman bin Affan sesungguhnya keberhasilannya di 6 tahun pertama. 6 tahun kedua, na'udzubillah, itu fitnah yang luar biasa. Padahal Utsman bin Affan itu dijamin surga oleh Allah lewat janji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Utsman bin Affan dituduh sebagai sahabat yang mementingkan keluarganya, sebagai pemimpin yang mementingkan kerabatnya, bahkan dituduh korupsi karena menggunakan uang Baitul Mal peruntukannya untuk keluarganya, kerabatnya, dan itu jadi fitnah yang dahsyat. Turunlah Utsman bin Affan selama 12 tahun, kemudian diganti oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karramallahu wajhah. Fitnah tidak berhenti, tapi Al-Quran dijaga oleh Allah. Walaupun politik pada waktu itu tidak stabil, masyarakat konflik, terjadi kecurigaan di sana sini, Quran inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Quran tetap dijaga oleh Allah. Walaupun politik tidak stabil, orang Islam tetap baca Quran yang sama. Inilah yang harus kita syukuri sampai hari ini. Walaupun politik dunia tidak stabil, politik dalam negeri tidak stabil, tapi kita tetap baca Quran yang sama, Quran yang tidak berbeda. Ini adalah sumbangsi yang tidak bisa kita anggap biasa. Kita harus berterima kasih kepada para sahabat dan kita bersyukur sampai hari ini Quran tidak ada duanya. Quran tidak bisa direkayasa. Quran tidak bisa dibuat-buat. Quran tidak bisa ditambah-tambah karena para penghafal Quran sudah tidak lagi bisa dihitung jumlahnya. Nah, inilah peristiwa di zaman Utsman bin Affan. Saya kira itu bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah pada kesempatan ini yang ingin saya sampaikan. Maka memahami ulumul Quran, setidaknya kita paham dulu kenapa sejarah ini perlu dikaji. Setidaknya orang yang mengkaji Al-Quran termotivasi. Pertanyaannya, apa sumbangan kita ke dunia Islam? Kan banyak pertanyaan. Apa yang diberikan oleh Islam kepada kita? Orang mengatakan manfaat sholat itu apa sih? Manfaat agama itu apa sih? Tapi bagi kita yang sudah dapat manfaat, lalu pertanyaan berikutnya, apa yang kita berikan kepada agama? Nah, yang kita berikan kepada agama hari ini, dengan belajar sejarah, setidaknya kita semangat untuk membaca, semangat untuk menghafal, semangat untuk memahami. Karena hari ini banyak orang terbentur dengan kesibukan, banyak orang terbentur dengan faktor usia. Ada yang berpendapat tidak bisa menghafal Quran karena usia lanjut. Tetapi yang menarik, ternyata Quran bisa dihafal oleh orang yang usia lanjut. Lalu ketika tidak menghafal, ada orang yang fokus memahami Quran. Kita tergantung wilayah yang kita sukai. Bapak sekalian, ada masjid yang ditulis dengan tulisan Al-Quran namanya ilmu kaligrafi. Orang yang nulis dengan tulisan yang indah belum tentu hafal Quran, bukan? Belum tentu hafal Quran. Tapi mereka hobi menulis. Tapi dengan tulisan yang dihargai mahal. Makanya tulisan itu ukurannya per meter. Berapa itu per meter? Tergantung. Kalau
dia tulis dengan indah, dengan tulisannya yang ditulis adalah Al-Quran. Jadi begitu indah. Bandingkan dengan tulisan yang biasa, ada masjid yang tulisan ditulis biasa, yang maha pengasih, maha penyayang. Sama tulisan Ar-Rahman Ar-Rahim. Menurut hati-hati kita semua, lebih indah mana? Ar-Rahman Ar-Rahim. Quran itu indah ditulis. Quran itu bahagia ketika ditulis. Quran itu bahagia ketika dibaca. Quran itu bahagia ketika dihafal. Quran itu bahagia ketika dipahami. Tergantung kita mengambil yang mana. Maka orang yang terlibat dalam dunia Al-Quran, apakah dia orang yang mencintai Al-Quran, orang yang mempelajari Al-Quran, orang yang menulis Al-Quran, orang yang mendanai Al-Quran, semua mereka ini termasuk orang yang memberi kontribusi kepada terjaganya Al-Quran, terjaminnya Al-Quran, dan mereka ini pasti diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak sekalian, kisah Utsman bin Affan, ambil yang positifnya, bahwa berkat beliau, Utsman bin Affan itu sahabat yang paling pemalu, sahabat yang paling kaya. Rumahnya dirampok, itu meninggalkan harta 100.000 dinar dan 30 juta dirham, dengan meninggalkan ribuan ekor unta. Utsman bin Affan itu memberi kontribusi yang luar biasa kepada dunia Islam. Nabi Muhammad SAW ketika mau memimpin perang, maka Nabi Muhammad SAW sering dititipkan di dalam sakunya dinar oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah sahabat yang 6 tahun lebih muda dari baginda Nabi. Sahabat dari muda. Makanya Utsman bin Affan masuk Islam bukan karena ajakan Nabi, bukan. Utsman bin Affan masuk Islam bukan karena didakwahi oleh Nabi, tapi Utsman bin Affan masuk Islam karena dapat mimpi langsung dari Allah. Dapat langsung mimpi lewat mimpi itu bunyinya, wahai Utsman, temanmu Ahmad sedang berdakwah di Mekah. Apa kau enggak mau ikut? Muhammad sekarang sudah masuk Islam. Muhammad sekarang sudah menemukan jalan yang lurus. Itu ditemukan di dalam mimpi, Pak. Maka Utsman bin Affan dalam tidur kemudian menemui baginda Nabi SAW menyatakan keislamannya. Dan Utsman bin Affan adalah sahabat yang baik. Sebelum masuk Islam terkenal sebagai sahabat yang dermawan, sangat pemalu, sangat lembut hatinya. Makanya wajar pemimpin kalau terlalu baik, terlalu lembut hatinya sangat penyayang. Biasanya orang yang sangat baik itu dimanfaatkan oleh segelintir orang. Makanya Utsman bin Affan termasuk presiden yang dimanfaatkan oleh segelintir orang yang berniat buruk untuk merusak reputasi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Inilah kisah yang harus kita ingat, bahwa Utsman bin Affan beserta sahabat yang lain sangat berjasa terhadap perkembangan Al-Quran sampai hari ini yang kita baca. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf, ada beberapa yang bermain. Bagi bapak yang ingin diskusi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah untuk pencerahannya. Yang saya mau tanya adalah, kan ada Huzaimah al-Yamani yang dia itu di satu sahabat Rasul yang setaulisnya orang-orang munafik itu. Kan tapi ada satu tokoh munafik yang paling terkenal itu Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Bahkan dia bersama Rasulullah, dekat dengan Rasulullah. Dan berarti kalau kayak begitu, orang-orang munafik ini kan jangan-jangan seorang sama seperti kita, beribadah sama seperti kita. Lalu bagaimana kemudian, tapi dia menjadi orang yang memecah belah kita, membimbing dalam lipatan. Gimana kita mengklaimkan yang model itu? Ini menarik. Abdullah bin Ubay bin Salul itu jenazahnya itu kemudian Rasulullah datang dia melihat Abdullah bin Ubay bin Salul.
Bahkan yang menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul itu adalah baginda Nabi. Jelas itu tokoh munafik Madinah, diketahui oleh sahabat. Ini menarik ya, menarik sebenarnya. Saya dudukkan dulu ya. Rasulullah menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul, jelas-jelas munafik yang menghina Abu Bakar, yang menghina Umar. Itu menghina Umar, menghina Abu Bakar. Mereka suka belajar. Rasulullah menyolatkan, Umar tak tahu sebenarnya. Umar bin Khattab tak tahu menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi kemudian Nabi kekeh tetap menyolatkan. Akhirnya Umar terpaksa ikut. Saya kira selama ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fitnah tidak terjadi. Karena Nabi adalah manusia yang paling bijaksana, yang paling arif. Abdullah bin Ubay bin Salul itu selalu bersama Nabi. Tapi kemudian dia tidak sampai punya keinginan untuk membunuh Nabi. Betul kalau dia suka mengadu domba, membocorkan rahasia, betul. Tapi kemudian ujung atau riwayat hidupnya Abdullah bin Ubay bin Salul, akhir dari riwayat hidupnya itu, dia tetap ditulis sebagai Muslim, dan kemudian masih perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan Abdullah bin Ubay bin Salul sudah tidak seperti usia-usianya yang masih muda. Jadi di ujung hidupnya itu kemunafikannya tidak terlalu terlihat. Tapi baginda Nabi sudah menyiapkan sahabat untuk memata-matai. Lalu bagaimana kalau kita menghadapi orang munafik? Orang munafik selama dia agamanya Islam itu memang tidak bisa kita anggap sebagai orang kafir. Sehingga dia sholat bersama kita tidak bisa kita tuduh dia munafik. Karena munafik itu jangan-jangan bisa juga kita. Munafik itu jangan-jangan bukan orang itu, jangan-jangan kita. Karena kemunafikan itu adalah sifat. Kemunafikan yang paling besar berpihak pada musuh. Kemunafikan yang paling besar itu berpihak kepada musuh. Tapi kemunafikan kecil setiap kita bisa kena. Kenapa ciri-ciri munafik itu Bapak? Kalau ngomong bohong, kalau janji diingkari, diberi amanah khianat, kalau bertarung curang. Sebenarnya 4. Yang kita dengar itu ayatul munafik itu salah. Tanda munafik itu 3. Itu yang paling populer. Tapi orang itu betul-betul dikatakan munafik kalau ada 4. Kalau ngomong bohong, janji diingkari, amanah dikhianati, kalau bertarung curang, main curang dalam pertarungan. Kalau 4 ini ada pada dirinya, itu 100% munafik. 100% munafik. Loh, umat Islam itu ada nggak? Di antara kita yang 4 ini ada nggak? Ada, tapi nggak banyak. Paling kalau ngomong bohong. Ngomong bohong apakah terus bohong? Tidak, sesekali doang. Sesekali cuma sering. Sesekali dan sering. Nah, orang-orang yang terjangkiti sifat munafik tidak bisa diklaim, tidak bisa divonis. Karena jangan-jangan kita yang memvonis orang munafik, kita yang munafik. Di zaman baginda Nabi SAW di Madinah itu hanya bentuknya sindiran. Makanya kita ja'akal munafikun, ayat-ayat tentang munafik turunnya di Madinah, bukan di Mekah. Nanti pembahasan tentang ayat Madaniyah dan Makkiyah, ayat-ayat munafik itu nggak ada tentang orang-orang Mekah. Semua ayat munafik itu bicara tentang orang Madinah. Karena di Madinah itu sudah ada intrik, sudah ada gejolak di situ. Motif politis, muatan politis sudah ada di Madinah. Karena Madinah sudah menjadi sebuah negara.
Di situ kepentingannya politis. Maka orang-orang munafik itu banyak di Madinah. Kalau orang kafir adanya di Mekah. Maka Nabi hanya menyindir lewat Al-Quran, idza ja'akal munafiqun, supaya kemudian sahabatnya hati-hati orang munafik. Umar bin Khattab sangat tahu Abdullah bin Ubay bin Salul itu orang munafik. Tapi Abdullah bin Ubay bin Salul itu bukan berarti dibunuh. Nabi hanya mengatakan kalian jauhi. Orang munafik itu gak boleh terlalu didengar. Orang munafik itu gak boleh terlalu didekati. Karena orang munafik yang seperti itu kalau didekati akan mempengaruhi. Tapi Nabi melarang membunuh karena dia masih sholat. Begini Pak ya, selama orang munafik masih sholat, Nabi melarang membunuh. Bapak pernah dengar kan? Zulhuwaisirah itu sahabat yang kurang ajar, tapi kemudian keluar dari ranah sahabat karena kurang ajar. Kurang ajarnya karena dia tidak terima dengan pembagian ghanimah, harta rampasan perang. Jadi Ali membawa beberapa keping emas, itu dibagikan kepada orang susah, dan dia tidak kebagian. Lalu dia mengatakan kepada Nabi, bertakwalah kepada Allah, berbuat adillah. Ngomong sama Nabi kira-kira pantas apa? Nabi manusia yang paling bertakwa, tapi ini orang ngomong kepada Nabi, bertakwalah kepada Allah, berbuat adillah. Pantas gak? Gak pantas kan? Itu kurang ajar luar biasa. Sampai sahabat panas. Wah panas. Sampai sahabat itu balik ingin menggalakkan. Tapi Nabi bilang, jangan. Dia masih sholat. Itu hadis sahih. Dia masih sholat. Jangan. Bukan tugas kita untuk membedah hati orang, kata Nabi. Tapi kata Nabi, kelak dari orang ini akan muncul orang-orang yang sholatnya melebihi sholat kalian, puasanya melebihi puasa kalian. Bahkan mereka itu hafal Quran, mereka membaca Quran, tapi Quran yang mereka baca itu hanya sampai di tenggorokan. Mereka itu keluar dari agama seperti busur panah yang menancap ke kulit hewan. Jadi mereka itu keluar dari agama. Siapa mereka itu? Itulah yang kemudian orang yang suka menyalahkan orang, mendiskreditkan sesama muslim. Tapi mereka ini tetap dilarang munafik, jangan dibunuh. Orang munafik itu begitu. Ceritanya Abdullah bin Ubay bin Salul termasuk orang munafik yang beruntung karena disolatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak semua orang munafik disolatkan oleh Nabi. Itu harus digarisbawahi. Abdullah bin Ubay bin Salul adalah tokoh munafik. Dengan disolatkan, mudah-mudahan teman-temannya yang munafik itu bisa kembali. Karena Nabi ini kan menjadi khutbah, menjadi uswah, memberi teladan yang baik. Tokohnya disolatin, nanti pengikutnya mengira Nabi ini ternyata manusia yang sangat baik, diperlakukan buruk tetap dibalas dengan baik. Itu contoh yang ingin ditunjukkan oleh Nabi supaya pengikut jawab Abdullah bin Ubay bin Salul ini kembali mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu cuma cara itu Pak. Karena ada peristiwa yang lain. Peristiwa yang lain adalah Umar bin Khattab jadi khalifah. Kalau ingin menyolatkan orang, nanya dulu ke Huzaifah al-Yamani. Kalau Huzaifah al-Yamani menyolatkan orang tersebut, baru Umar bin Khattab menyolatkan orang tersebut. Jadi ingin tahu munafik atau tidak, maka Umar bin Khattab kalau ukurnya adalah Huzaifah. Kalau Huzaifah tidak menyolatkan orang munafik, maka Umar pun tidak menyolatkan. Jadi Umar ingin tahu munafik atau tidaknya itu lewat Huzaifah al-Yamani. Huzaifah al-Yamani kalau tidak menyolatkan orang, berarti orang itu munafik. Berarti Nabi itu bukan memerintahkan sholat, bukan memerintahkan untuk menyolatkan orang munafik. Masalahnya Abdullah bin Ubay bin Salul itu tokoh yang munafik, sehingga harus diperlakukan baik.
Tapi sesama umat Islam tidak bisa klaim, tidak boleh mengatakan orang lain munafik. Itu tidak boleh, nggak boleh. Di dalam satu kitab namanya kitab tafsir Asy-Sya'rawi, munafik itu adalah satu penyakit yang ada di hati, orang lain tidak tahu. Orang lain tidak tahu. Hakirun amama nafsi. Orang munafik itu orang yang suka riya. Dia suka membanggakan dirinya sendiri. Jadi yang tahu munafik atau tidak itu kembali ke dia. Tidak bisa divonis oleh orang lain. Bapak sekalian, saya katakan munafik untuk zaman ini itu sangat sulit. Tapi perhatikan, kalau ada ulama mengatakan munafik, berarti memang ada orang munafik. Begitu ya. Jadi nggak usah disebut namanya. Nama ini munafik, nama ini munafik, jangan. Karena yang bukan tugas kita sebagai manusia biasa. Ada yang lain Pak, silakan. Saya kira itu ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini Ustaz, sebelum ini yang saya ketahui lewat guru ini kan, bahwa surat itu ada panjangnya, dan itu pemahaman saya itu lewat turunnya di mana. Ternyata kalau bicara tentang benar, itu ternyata bukan turun di tempat, tapi kapan turunnya, setelah hijrah atau sebelum hijrah. Jadi yang tepat itu yang berdasarkan waktu atau berdasarkan penamaan dan badannya. Bagus. 4. Yang namanya makia badan itu 4. Pertama lokus lokasinya. Kedua tempus waktunya. Ketiga kultur. Jadi terkait kultur. Yang keempat konteks sosial. Jadi 4. Yang namanya makia badannya 4. Sehingga Makkiyah bisa jadi turun di Madinah, tapi ayatnya Makkiyah. Sehingga yang dipahami oleh ulama, Makkiyah Madaniyah itu adalah sebelum hijrah, pra hijrah dan pasca hijrah. Tapi tidak lebih dari 4. Lokasi tempat, kemudian kultur, budaya, kemudian sosial, konteks sosial. Makanya penggunaan Quran tidak boleh digiring sembarangan. Ayat Quran tidak boleh dipaksakan. Ayat ini digunakan untuk menyudutkan orang. Ayat ini digunakan untuk memerangi orang. Harus tahu konteks. Indonesia ini Makkiyah Madaniyah. Itu kajian tentang Makkiyah Madaniyah, mengkontekstualisasikan ayat Al-Quran agar sesuai dengan kondisi, tempat dan zaman, serta sosial kultur. Maka nanti setelah ini kajiannya Makkiyah Madaniyah. Nah, kalau Indonesia itu kemudian nanti kita cocokkan. Kira-kira Indonesia ini Makkiyah atau Madaniyah? Oh, dalam konteks sosial politik hari ini, kira-kira tempatnya Madaniyah atau Makkiyah? Itulah gunakan kajian Makkiyah Madaniyah supaya ayat-ayat itu bisa ditempatkan. Jadi Bapak-Bapak sekalian, oleh Quran itu menempatkan diri kita supaya Quran itu tepat sasaran. Tidak lain gunanya mengkaji Makkiyah Madaniyah supaya para pendakwah, para penceramah, dai, orang-orang yang membawa Al-Quran itu tidak salah guna, tepat guna, arif, bijaksana. Itulah pentingnya kajian Makkiyah Madaniyah. Jadi 4 ayat. Jadi tempat, kemudian waktu, kultur, serta konteks sosial. Tidak lupa itu. Makanya Bapak sekalian tidak boleh disamakan. Di dalam surga itu ada apa? Surga itu ada buah-buahan, ada sungai, ada bidadari. Dibacanya di Arab, di tengah panas, pada pasir zaman itu nggak ada sungai. Jadi membaca Quran itu ketika membayangkan sungai, wah,
pikiran itu jadi lega. Tapi bagi orang yang berada di puncak, surga ada sungainya, lah biasa. Sungai ada banyak, buah. Tapi yang kurang di Indonesia apa? Bidadari, ya kan? Karena orang Indonesia ketika ngebayangin bidadari, itu bukan hidungan pesek. Sementara di kita kan mayoritas orang kita kan pesek. Kalau dah ngebayangkan bidadari, biasanya paling mudah, hidungnya mancung, putih, bening. Nah itu gak ada di kita tuh. Nah Quran itu makanya ada kajian makian badannya supaya kita bisa mengkaji Quran, menggunakan ayat Al-Quran tepat sasaran. Hari ini banyak orang menyalahgunakan ayat Al-Quran. Bukan ayat yang salah, tapi orang yang membawa ayatnya. Jadi ayat itu tergantung siapa yang membawa. Bahwa sekalian itulah kenapa para mufassir, penulis tafsir itu tergantung tempat. Muyahya nulis tafsir Al-Azhar di penjara, itu hasilnya beda. Sayyid Qutb dengan tafsirnya fi Zilalil Quran nulis di penjara, itu beda. Zamakhsyari ahli bahasa itu kalau kitabnya hanya orang-orang tertentu yang bisa mengkaji. Dan ada satu kitab yang terbaru namanya Fakhrudin Ar-Razi, kitabnya Mafatihul Ghaib, panjang banget. Itu gak mungkin tulis di penjara. Itu tulis segala ilmu ada di situ. Makanya Bapak sekalian, Quran itu kita ikuti terus ulumul Quran. Nanti setelah Makkiyah Madaniyah ada urutan berikutnya tentang wahyu, tentang asbabun nuzul. Jadi begitu saja. Makkiyah Madaniyah itu adalah 4 waktu, tempat, kultur dan konteks sosial. Tidak lepas dari itu. Wallahu a'lam. Saya kira itu saja pada kesempatan ini. Mudah-mudahan semua kita diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua diberikan hidayah untuk mencintai Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahumma wa bihamdika.